Shalom, selamat petang. Kita akan mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita pada saat ini. Sebelumnya mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di sorga, urapi hambamu dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, supaya boleh memberikan penjelasan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan pada pelajaran sekolah sahabat pada saat ini. Ampuni dosa kami, dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Judul sepanjang minggu ini yaitu kerinduan bangsa-bangsa. Jadi apa kerinduan daripada bangsa-bangsa? Dan kita sudah mempelajari pelajaran hari Minggu yaitu bagaimana efek dosa, kemudian siapa yang diampuni, dan yang berikut seruan universal. Dan pada saat ini Rabu 17 Maret kita akan mempelajari tentang tahun rahmat Tuhan di dalam Yesaya pasal 61 ayat yang kedua. Nah, siapa yang berbicara di sini? Bagaimana tahun rahmat? Itu adalah tahun pembebasan. Nah, di dalam sistem atau zaman bangsa Yahudi, maka tahun itu dikenal dengan tahun Yobel. Dan itu adalah satu tanda di mana kaum-kaum daripada bangsa Yahudi mereka harus pulang ke tanah miliknya dan kepada kaumnya. Itu dikenal sebagai tahun pembebasan. Nah, di dalam Yesaya pasal 65 ayat yang pertama, di sana dinyatakan bahwa Roh Allah ada pada orang yang diurapi, dan itu adalah berarti tentang Mesias. Roh Tuhan ada padaku. Ada banyak orang yang mengatakan bahwa Roh Tuhan itu atau Roh Kudus itu adalah Yesus sendiri. Tetapi tidak demikian. Di dalam oknum kealahan itu ada 3 pribadi yang berbeda, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Dan mereka itu adalah satu kesatuan. Dan sebagaimana digambarkan di dalam pelajaran sekolah sahabat pada saat ini, bahwa Mesias yaitu Yesus yang diurapi oleh Bapa sendiri lewat Roh Kudus, maka di sana ada satu pelayanan yang dinyatakan bahwa Yesus dia membebaskan dan memulihkan. Nah, sementara kita mempelajari atau melihat kepada ayat-ayat yang disebutkan dalam Yesaya 65 ayat 1 sampai ayat yang ke-11, di sana ada kebebasan kepada mereka yang tertawan atau mereka yang dipenjara. Pada saat Tuhan menciptakan manusia Adam dan Hawa, maka mereka itu adalah sebagai raja di Taman Eden. Tetapi pada saat mereka jatuh ke dalam dosa, mereka ditawan oleh setan. Dan Tuhan pada waktu dia lahir ke dunia ini, dia diurapi, kemudian dia dibaptis untuk membebaskan para tawanan, yaitu seluruh umat manusia yang sudah berada di bawah kerajaan setan. Dan Tuhan menebus, dan kita sekarang berada di bawah kerajaan Tuhan, yaitu kerajaan kasih karunia. Nah, oleh sebab itu maka kita sangat beruntung, kita sangat diberkati, karena Yesus sudah datang untuk menebus saudara dan saya, dan saudara sudah bebas. Tetapi Yesus datang untuk membebaskan kita dari dosa. Bukan berarti hukum itu sudah tidak berguna lagi, tetapi hukum itu adalah kekal. Hukum itu adalah standar di mana semua orang akan dihakimi bebas dari perbuatan dosa, yaitu kita melakukan kebenaran hukum. Makanya di dalam Yesaya pasal 61 di sana dinyatakan bahwa kita dipakaikan dengan jubah kebenaran Kristus pada saat kita dibebaskan, dan jubah kebenaran Kristus itu yaitu melambangkan penurutan yang sempurna kepada hukum-hukum Tuhan. Seperti yang Yesus katakan lewat pemazmur di dalam Mazmur 40 ayat 9, aku suka melakukan kehendak-Mu ya Allahku, Tauratmu ada dalam dadaku. Jadi lewat tahun rahmat maka Tuhan sudah membebaskan kita, dan kita jangan kembali lagi ke dalam perbudakan dosa. Kiranya Tuhan memberkati.